Oke, pemirsa Hari yang Aneh, jadi Salma ini taunya dia diundang ke taman ini untuk syuting iklan makanan. Tapi dia nggak tahu makanan apa. Dipikirkan pasti makanan orang. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah makanan anjing. Oke, kita juga nanti akan hadirkan anjing beneran juga yang bentuknya nyeremin banget. Kak Salma? Ya, Kak Salma kan? siapa ya? Koni. Oh ini Mbak Koni yang tadi Iya. janjian. Oh iya ya, hai Salma, nice to meet you. Kenapa nggak di lobby aja Mbak, lobby apartemen aku? Jadi tuh memang konsep kita itu tuh outdoor Kak, biar lebih natural gitu kan. Kalau di luar ada pohon-pohon gitu. Yaudah Kak, sekarang Kakak ikutin aku ya. Kok stretching dulu sih? Kan iklan cuma iklan makanan sereal doang kan? Kenapa pakai stretching? Iya, kan kalau syuting iklan itu supaya badan Kakak tuh nggak kaku Kak. Saya kemarin baru workout juga Mbak, capek, tapi udah deh. Iya, saya juga disuruh sama atasan saya Yaudah, tuh yaudah. harus stretching dulu. Udah saya lepas dulu. Oke ya Kak ya, ikutin saya ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Tuh. 2, 3, 4. Ini Kak, supaya pinggang Kakak tuh nggak keseleo kalau syuting. Nah, Iya enak sih. enak kan Kak? Oke. Terus, Mana produknya yang mau diiklanin? oke, Biar cepet nih aja. Aku kasih produk makanannya. Oke, kita jangan bilang itu makanan anjing dulu ya. Bilang aja itu cemilan biasa, emang makanan aja biasa. Biar dia makan. Ini produk apa, dari mana Mbak? Dari ekspor Kak. Ini nggak ada mereknya, kalau impor ekspor juga nggak peduli, pasti ada mereknya lah, kenapa nggak ada Ya, mereknya? kan untuk tester aja Kak. Dengar salah dulu. Ini. Mana Kak? Oke, dia makan. Oh, asam, nggak enak ah. Ini baru-baru Kak, namanya juga produk baru. Tapi Ya justru karena produk baru lah, harus enggak, lebih dia tuh dijaga memang lah kualitasnya. ada asam-asamnya sedikit. Cuman dia ini sehat Kak. Ini nih Mbak, udah deh, ayo cepet aja deh syutingnya ya. Dan ini saya panggil kameramen saya dulu ya. Bang Black, Bang. Ah ini, Bang ayo kita mulai syuting. Kenalin dong Kak, ini kameramen saya. Oke. Kita mulai aja ya Ya udah deh, ya. cepet yuk, udah sore. Dan sekarang lu bilang bahwa, nah, jangan lupa Mbak tagline-nya. Mbak pokoknya mengiklankan produk makanan ini, Mbak bilang bahwa ini adalah makanan anjing yang paling bagus. Mbak, Mbak kok makan terus sih? Jangan makan Mbak. Apa emang? Aduh, udah jangan dimakan dulu Mbak. Kenapa? Itu tuh sebenarnya makanan buat itu. Gue nggak bisa makan Mbak, lu bercanda aja. Cepetan aja dulu ah. Itu tuh makanan buat anjing Mbak. Ini apa? Lo tuh tenang aja ke saya. Kan saya suruh untuk tester sedikit aja, bukan. Gak bisa nih kayak gini, dari tadi ya gue tuh udah emosi banget tau nggak? Mbak yang makan kok Mbak marah-marah. Enggak, gue gak marah-marah, tapi gue gak harus aja lo bisa ngasih tester ke gue kayak gitu. Dia marah protes, kenapa nggak bilang kalau dari tadi makanan anjing? Halo? Ini lo sebenarnya lo ngedilin gue sama iklan apaan sih begini banget? Katanya makanan anjing, tapi tadi mbaknya nyuruh gue makan, gimana sih? Nyiksa gue banget sih. Yaudah deh, terserah lu deh, gue kerja aja deh, terserah lu deh. Ya udahlah Mbak ya, kita mulai aja lah syutingnya ya. Nih, pertama itu Mbak harus peragakannya itu sama boneka dulu. Terus? Adegan makanannya itu kasih ke doginya, kasih ke anjingnya. Oke? Nih, ini kameranya nih ya, itu lampunya udah. Siap ya Mbak ya? Iya. Kamera. Action. Makanan dogi paling enak bergizi. Iya mama. Kurang berenergi gitu Mbak, soalnya ini makanan anjing sehat berenergi. Saya contohin ya. Makanan anjing nomor 1 di dunia. Gitu Mbak. Aduh Mbak, yang bener-bener aja deh Mbak. Ulang sekali lagi ya Mbak ya. Yuk. Kamera. Action.
makanan anjing paling sehat berkualitas. Dogi Dogi Cipi. Nah, oke, sekarang ya. Oke, biarin syuting sama boneka biasa dan sekarang masukin anjing K9-nya beneran. Oke, gimana Mas? Dapat kan? Udah. Ah, Yaudah kalau udah kan? Mbak mau kemana? Saya mau pulang lah Mbak, udah Ya capek. belum selesai. Loh, ini baru latihan. Kita tuh nanti syutingnya sama anjing yang asli. Ah gimana anjing yang asli? Iya. Gak ada di kontaknya begitu tadi manajer juga gak ngomong apa-apa. Nih saya panggil ya anjingnya nih. Laki. Kok anjingnya kayak begini banget? Mbak, saya takut banget sama anjing. Kenapa anjingnya kayak begini? Dia ketakutan. Tapi bilang aja ini harus, karena udah kontrak iklan. Ah gak mau Mbak, saya takut gak mau ah. Mbak dia nih baik. Coba deh Mbak pegang dulu. Dia nih baik banget Mbak. Namanya Laki. Gimana? Nah, Gimana? pegang dulu. Perkenalan. Kan? Nah, Mbak tadi cuma latihan doang ya. Nah, kalau sama yang ini Mbak harus sekali take, sekali syuting, action, abis itu harus oke. Nggak boleh diulang-ulang, kalau nggak nanti bete nih. Oke Mbak, ini kita one take oke ya Mbak ya. Jadi tuh anjingnya tuh kelihatan lemes. Terus Mbak kasih serealnya, dia tuh semangat lagi, energi lagi. Dia langsung bangkit, langsung bangun ya. Paham Mbak? Iya deh. Mbak di depan kamera. Oke. Kamera. Action. Makanan anjing yang bergizi cuma ini nih. Oh ya ampun. Ya Mbak, jangan teriak. Jangan teriak Mbak. Ya nabrak gue. Angkat tangan Mbak. Tangan Mbak atas, angkat ke atas. Ini anjing ini, pemirsa, anjing ini terlatih banget. Ya, sekarang adegan Salma suruh joget-joget dan sama anjingnya. Mbak, dadanya berbulu tuh Mbak. Iya. Kenapa Mbak? Kenapa? Mbak udah. Maaf. Enggak, itu dia berarti seneng sama Mbak. Itu dia happy Mbak. Oke, sekarang suruh adegan lagi anjing yang lain. Anjing ini pinter kok bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi udah kan udah selesai kan? Satu take lagi. Ya ampun tadi katanya mau take. Oke, masa ada tek-tek lagi sih? Ya enggak lah, gimana sih? Jadi efek makanan ini tuh anjingnya itu bisa pintar, bisa menghitung dia. Mbak nggak percaya? Enggak, saya nggak percaya lah. Saya kasih ini. Mbak mau hitung-hitungan berapa sama anjingnya? Ini mah iklannya kayak begini nih, Amang. Iya Mbak. Ya ampun, Mbak ini bawel banget sih. Coba deh. 3 tambah 3. Mbak bisa hitung? Nah, kan? oh iya bisa ya. Sekali lagi ya. 10 dikurang 1. Berapa Mbak hitung? 9. Kan pinter kan? Bikin dia kesel lagi. Mbak ini masih ada satu tag lagi. Anjingnya itu di punggung Mbak. Ah gimana? Saya kelarin aja, saya nggak bisa kalau misalkan kayak gitu Mbak. Tadi udah cukup ya saya dancing sama anjing ini ya. Tapi memang satu tag lagi tuh di punggung Mbak anjing. Nggak ada, udah nggak bener kayak gini. Saya mau balik aja. Nggak bener Mbak kayak gini Mbak. Cukup ya Mbak, saya pergi aja. Udah, nggak bisa kayak gini. Nggak bisa. Yaudah, dicabut. Nah, pemirsa, berikutnya ini gue akan telepon Sunan, gue akan janjian sama dia, gue akan kasih tahu kalau dari tadi dia sebenarnya dikerjain. Dan gue akan ajak Sunan untuk kerjasama untuk ngerjain anaknya. Ya. Oke, jadi tadi tuh sebenarnya gue sorry banget, dari tadi tuh gue ngerjain lu tadi. Ah, lu mah gila. Gue udah deg-degan ya. Anak gue marah beneran sama gue. Iya. Ini gue bilang, ini urusannya kalau nyampe rumah nih. Iya. Kelar. Iya. Kelar. Kapan lagi ngerjain lawyer atau pengacara kan? Sekarang justru gue minta ini bro, gue minta lu kerja sama lu sama gue, kita ngerjain anak lu berdua. Ngerjain gimana ya? Kerjain gini, jadi nanti gue ada agent orang-orang gue, lu pura-puranya lu mau ngejodohin anak lu sama anak temen lu. Nanti itu orang gue. Oke. Nanti dia akan aneh-aneh, tapi lu bilang aja pokoknya lu bilang harus, anak lu harus nikah sama dia. Lu paksa. Ya, nanti akan ada orang lagi yang ngaku pacarnya dia pasti bingung. Lu mainin aja, lu omel-omelin tuh. Oh ya, lu kerjain ya. Ya tadi sorry ya.
Ya udah, lu langsung dianterin ya. Ya, oke. Oke. Good luck. Oke. Sekarang sebelum Sunan masuk, Furkon lo langsung datang aja. Lo bilang bahwa lo adalah orang yang dijodohin sama Sunan Kalijaga, bapaknya Salma buat lo gitu. Lo kenalin diri lo adalah calon imamnya Salma. Hai babe, finally kamu datang juga ya. Apa kabar? Ya ampun, tante lu siapa lagi nih? Oke, kenalin makanya. Aku Furkon, calon imam kamu. Ya ampun, gak lah. Kenapa? Kamu kesini buat nemuin ayah. Kamu fans aku ya? Mungkin aku dulu fans kamu tapi bakal jadi suami kamu. Dan itu rencana aku sama ayah. Rencana apa? Itu kan Kamu lagi nunggu ayah Sunan kan? Iya, gue lagi nunggu. Aku juga lagi nunggu ayah yang bakal jadi ayah kita. Enggak, lu siapa? Gue nggak kenal segala macam. Gue mau duduk Ya, makanya santai, kita bakal relax nungguin ta'aruf, bapak kita gue. bakal ta'aruf. Gila lo taruh enggak. Agak sayang, ayo dengerin. Nggak. Aku punya sesuatu untuk kamu. Aduh ya ampun. Kalau sayang terima. Enggak, lu jangan pegang-pegang ya, jangan pegang-pegang. Kenapa jangan pegang? Kita bakal suami istri nantinya. Jangan pegang-pegang, enggak. Gue udah cukup stres, gue mau telepon bapak gue nih ya. Ya makanya biar kamu Ntar gak gue stres, dulu. kamu terima cinta aku, udah kelar. Hidup ini indah, hidup ini simpel Jadi sayang. aku enggak. Bapak gue ya. Enggak, lo jangan macam-macam sama gue. Ini di sini, ini apartemen gue. Oke, Sunan akan masuk di sini. Ayah, ya ampun ayah. Aku dari tadi udah ngobrol banyak. Masa dipegang, apaan sih? Iya bener. Ini anaknya teman ayah, ya, bapaknya. Ya, iya serius. Nih, dia anak baik gitu loh. Dari kecil ayah tahu ya rajin belajar gitu loh. Ya sholat juga. Sholat gitu loh. Terus? Walaupun tidak seperti yang mantan kamu itu loh. Gitu Nah. loh. Tapi ayah janji insya Allah dia jauh lebih baik. Oke, pemirsa, Sunan di sini kelihatan bingung banget karena dia harus mainin perannya, itu harus kerja sama kita untuk ikutan ngerjain dia, tapi dia kayaknya nahan ketawa nih, jadi dia diem aja nih. Percayalah aku your future husband sayang. Ayo mas mau tuh aku dipegang-pegang, lihat tuh. Mana ada anak-anak baik kayak begini? Nggak ada anak baik Ini kayak karena begini. aku terlalu excited. No, ayah aja ngerti. Dia udah lama sebenarnya ngomong ke papanya gitu loh. Papanya ngomong ke ayah. Nggak, lagian kan juga ayah tuh gimana sih? Udah Ya kelihatan. enggak maksudnya gini loh ya. Ya dikasih kesempatan dulu aja gitu loh. Insya Allah ini pilihan ayah ini pasti jauh lebih baik daripada pilihan kamu yang kemarin. Ya apaan sih, nggak bisa lah begitu tuh kan sampai Sayang, jatuh handphone aku tuh kesel banget. Nggak, ayah tuh kan kita udah bikin perjanjian nih, ini siapa, gue nggak kenal sama lo, mau lo teman bapak gue, terserah deh. Nih ayah kan kita udah bikin perjanjian kalau misalnya nggak akan ada jodoh-jodohan, apa sih jodoh-jodohan. Sayang, kamu nggak boleh ngelawan ayah Nanti loh, aku bilang sayang. ibu ya, pasti ibu juga bakalan suka lah jodoh-jodohan sama apalagi orang kayak gini, bisa ngamuk ibu. Ah nggak mau ah. Kamu jangan gitu sama ayah kita Nggak, sayang. ini bukan bapak lo, ini bapak gue doang. Furkon, lo lamar dia. Terimalah. Iya. Yo, ayah masa aku dipegang-pegang gimana sih? Aku nggak megang, aku mempersilahkan tangan kamu untuk aku pasangkan dengan cincin permata yang indah ini untuk bidadari surga. Jangan ya, sumpah. Terimalah, terima. Sumpah. Cuma pakai cincin dong, udah. Ini gue bilang terakhir ya, jangan macem-macem lo ya, nggak apa-apa. Ayah gimana ini ayah? Enggak gini lah, paling enggak kamu kasih kesempatan dulu, kenal apa gitu. Kita nggak boleh lah menjustifikasi seseorang hanya karena dari mungkin penampilan atau apa gitu loh. Bilang aja lu sampai ke Korea untuk surprisein Salma ini sampai lu bisa nari Korea. Lu nyanyi ngedance lagu Blackpink. Yaudah, sekarang gini deh, kamu nggak mau nerima bunga aku, kamu nggak mau nerima cinta aku, tapi kamu lihat dulu usaha aku buat belajar dancer itu gimana biar nyakinin kamu bahwa aku tuh nggak perempuan. Aku sampai ke Korea loh. Aku sampai ke Korea loh. Lihat tuh pilihan ayah, lihat tuh. Show me, oh yeah, oh yeah. Let's do this. Pa. Oke, kita masukin Uri yang tadi sempat jadi mau narik apartemen tadi, yang tadi
dan ini akan berpura-pura menjadi mengaku-ngaku jadi pacarnya Salma. Ya, tapi kan Sunan udah kita kompakin nih, tenang aja. Ya, Mau ngapain lagi kamu? sayang kamu nggak udah. Oh ya ampun. Lu bilang ngapain? Lu bilang main dia apa? Sayang, Ini sama kamu, baby. kamu nggak ceritain emang? Enggak aneh, makanya ini aneh ini. Saya agak curiga tadi kenapa dia bisa ada di Itu dia. apartemen kamu ya? Enggak. Biar aku jelasin dulu deh kamu, gini. kamu jelasin deh siapa sih kamu? Sebenarnya saya itu bukan untuk urusan penarikan apartemen, tapi emang kamu tadi bilang nggak sih kamu bohong kalau memang nyembunyiin aku di dalam? Apaan sih? Enggak. Sumpah ya aku nggak kenal. Aduh. Saya udah bilang ya, kamu boleh pakai apartemen, ya boleh tinggal sama temen-temen, bukan buat aneh-aneh. Ini pacar kamu, ternyata kamu. Enggak. Aku tuh bukan yang ngomong. Emang dia bukan siapa-siapa, masalahnya itu. Ayah nggak pernah ngelarang Lu ya? dari tadi ya. Lu lagi nggak sumpah lu dari tadi. jelasin dulu, Lu. kamu jelasin dulu. Nggak ada yang perlu gue jelasin karena emang lu bukan siapa-siapa. Kakak, ayah nggak pernah ngelarang kamu berteman sama siapa, tapi paling nggak kamu kenalin ayah. Sunan langsung reaksi, oh, jadi gara-gara ini Sunan udah bisa mainin nih, dia udah mulai bisa mainin permainannya nih. Kamu udah berapa lama sama dia sih? Nggak ada. Dulu jangan halu deh, sumpah. Jangan halu. Resminya sih kurang lebih 2 harian. Berarti bener dong yang tadi ayah lihat ini yang ada di kamar kamu ini kan ini orangnya, gimana sih kamu? Enggak, sumpah enggak ya ampun enggak. Aku tuh nggak ada apa-apa sama dia. Ya sampai dikomplain sama orang datang, berarti tadi semua yang ayah datang ke unit kamu tuh semua bener ya? Ya enggak lah, Kamu masa ngecewain ayah loh kak kalau kayak gini kak. ya enggak kenal sama dia, sumpah aku nggak kenal. Kalau nih ya, oke kalau misalnya lo bilang kita kenal, follow-followan IG aja enggak, gue aja nggak tahu nama lo Kan siapa. emang kita nggak pakai follow-followan IG kan langsung kan 2 hari. Ayah bakal tahu loh kak. Ya, ayah bakal tahu loh. Kamu nggak terus terang sama ayah, ya kamu masukin laki-laki tanpa izin ayah. Padahal perjanjiannya dia orang urusan apartemen ya kamu boleh pakai nggak begitu. Enggak. Ayah kenapa sih jadi belain dia? Kenapa sih lagi nyalain aku lagi? Kamu bentak-bentak di depan orang Ya aku nggak bentak-bentak, lagian kenapa sih aku juga nggak ada apa-apa sama dia? Kenapa sih? Udah kalau kayak begini cerita aku pergi aja, aku mau pulang, mau ketemu ibu. Kamu jangan kabur dulu dong. Kamu harus ini gimana aku? Ini aku udah sampai bawain cincin lo buat kamu sayang lo. Masuk IB sama Prima, Oke, Prima yang tadi ngaku-ngaku hamil sama Sunan. Kita lihat nih, Sunan mainin nggak? Dia ikut permainan ini nggak? Dia mengaku bahwa ini adalah benar-benar selingkuhannya apa enggak? Kan kita udah kompakan sama Sunan. Mau pulang udah sini salim. Pulang. Ini tadi katanya bilang mau ketemu sama Pak Sunan ya? Iya. Mas gimana ini tanggung jawabnya anak aku? Kamu bisa nanti nggak ngomongnya? Sekarang. Kenapa jadi pakai aku kamu? Tadi katanya nggak kenal. Bisa nanti nggak ngomong? Iya makanya itu mbak, kita itu emang saling kenal. Benar kan Pak Sunan kan? Iya. Ya. Lo maksudnya apa ini lari dari tanggung jawab? Berarti ayah benar nih, benar. Nanti ayah jelasin kamu tapi mau Enggak ada jelasin sekarang dulu. Kasihan tau gak sih ibu di rumah? Pusing aku semuanya. Ini lagi nih perempuan dari mana nih? Sekarang mas. ngomong. Enggak. Oke, Koni masuk. Oke, aja sesuatu masuk ya. Mbak, tanggung jawab dong mbak, profesional kerja itu udah teken kontrak iklan, saya udah bayar mbak mahal, terus mbak gak jadi iklan sama saya. Gimana dong? Aduh kenapa sih semuanya tuh? Nih ya tadi dimulai dari dia semuanya kenapa ada di sini sih? Oke, IB bilang saya mau panggil pengelola apartemen ini. Nanti saya muncul sama teman-teman di Sunan ya. Sekarang gini aja mbak, gak usah ngomong banyak. Saya akan panggil yang punya gedung ini dengan gerombolan, termasuk mau omong dengan yang namanya pengacaran. Ya udah silakan aja, nggak ada masalah. Jangan kemana-mana, bos juga tunggu. Silakan aja. Gimana sih ayah mau? Ah itu bos saya tuh, nah, bos. Ini yang larang nih, ini yang larang. Nah, ini. Ini benar-benar gokil. Tadi aku keucap, aduh aku ya gokil banget. Jadi ayah tahu nih semua ini nih. Enggak, jujur ayah Even my birthday. ayah yang awal itu nggak tahu ya. Yang ini yang kerjain. Jadi kita sama-sama ngerjain. Kita sama-sama dikerjain. Ayah. Yang barusan aja baru mau ayah kamu kita kasih tahu. Oh iya. Jadi sama lo ada di hari yang. Aduh ya ampun. Tapi gue bener-bener gak nyangka lo datang tadi. Kebetulan nih, sekali gue merengku dayung, 2-3 pulau terlewati kan. Mau ngerjain anak lu nya datang kebetulan ya kan.